Shalom, nama saya Theo dari Sekolah Minggu GKJ Semarang Barat. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang nabi. Apakah teman-teman bisa tahu lewat kostum yang saya kenakan? Kira-kira apa ya? Ya, benar. Saya akan menceritakan tentang Nabi Elia. Nabi Elia berasal dari kota Tisbe Gilead. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab adalah anak dari Raja Omri. Raja Ahab memiliki seorang istri yang bernama Sebel, karena dia suka menyembah Baal, maksudnya Isabel. Raja Ahab dan Isabel mengajar seluruh orang Israel untuk menyembah Baal. Akibatnya Tuhan pun marah. Pada suatu hari, Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, di mana akan ada kekeringan panjang yang akan melanda Israel akibat dosa dari Raja Ahab. Namun, di tengah kekeringan itu, Tuhan tetap memelihara hidup Elia. Ia mengirimkan burung-burung gagak yang membawa roti dan daging pada waktu pagi dan juga petang. Elia juga biasanya minum lewat sungai Kerit. Setelah sungai Kerit mulai mengering, Elia diperintahkan untuk pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Setelah sampai di sana, Elia meminta sebuah roti. Lalu janda itu berkata, "Kami hanya memiliki sedikit tepung dan juga minyak. Tapi karena Anda adalah utusan Allah, kami akan membuatkannya." Lalu, setelah Elia memakan roti tersebut, janda itu kembali dan melihat bahwa tepung dan minyaknya masih utuh, seperti belum digunakan sama sekali. Ia pun kaget dan juga senang, tapi kesenangan itu tidak berjalan lama. Beberapa hari kemudian, anak dari sang janda jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Tuhan lewat Nabi Elia membangkitkan anak tersebut. Ibu sang janda itu pun menjadi sangat senang. Lalu pada suatu hari, Tuhan memerintahkan Elia untuk menghadap Raja Ahab. Elia ingin mengatakan siapakah Allah yang patut dipanggil Tuhan. Ia menantang Raja Ahab beserta 450 orang Nabi Baal di depan orang Israel di Gunung Karmel. Tantangannya begini, Elia dan juga Nabi Baal akan menyiapkan satu lembu jantan masing-masing. Nabi Baal memulai terlebih dahulu. Lembu jantan itu disembelih dan ditaruh di atas mezbah. Apakah teman-teman tahu mezbah itu apa? Mezbah adalah tempat untuk menaruh korban bakaran. Lalu seluruh Nabi Baal menari-nari dan berteriak, "Baal, Baal, tolonglah kami, buatlah api, agar orang-orang ini percaya." Tapi dari pagi sampai tengah hari belum ada jawaban dari Baal. Lalu Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur atau ke kamar kecil. Kalian harus berteriak untuk memanggilnya." Lalu para nabi-nabi Baal berteriak dengan lebih kencang dan mulai menoreh badan mereka menggunakan pisau. "Baal, Baal, tolonglah kami, buatlah api agar orang-orang ini percaya." Tapi sampai malam hari tidak ada jawaban. Giliran Elia menyembelih lembu jantan tersebut dan menaruhnya di atas mezbah. Ia mengguyurkan air yang cukup banyak hingga kayu dan bakaran itu menjadi basah. Setelah itu dia berdoa. Setelah ia berdoa, muncul api dari langit yang langsung membakar seluruh mezbah beserta kurbannya hingga habis tak tersisa. Setelah itu, semua orang Israel memuji dan memuliakan Allah Elia. Namun Tuhan juga tidak lupa dengan kekeringan yang telah melanda Israel. Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia berdoa yang pertama. Lalu ia menyuruh bujangnya melihat ke laut, apakah ada awan? Lalu bujangnya berkata, "Tidak ada, Tuan." Lalu Elia berdoa yang kedua. Lalu ia menyuruh bujangnya untuk melihat apakah ada awan. Lalu bujangnya berkata, "Tidak ada, Tuan." Sampai ke-6 kalinya Tuhan masih belum menjawab.
sampai Elia berdoa yang ke-7 kalinya, dan ia selesai berdoa, bujangnya itu melihat sebuah awan yang kecil di tengah laut. Awan itu mulai membesar, dan akhirnya menurunkan hujan yang lebat ke tanah Israel. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah di atas? 1. Dosa sebuah pemimpin akan membuat rakyatnya menderita. Buktinya, kesalahan dari Raja Ahab membuat tanah Israel menjadi kering akibat dari dosa Raja Ahab. 2. Kita harus senantiasa percaya dan setia walaupun kita hanya sendiri. 1. Elia melawan 450 orang Nabi Baal, jelas itu bukan lawan yang seimbang. Tapi Elia percaya bahwa dirinya akan ditolong oleh Tuhan, maka pertolongan itu terjadi. Penerapan dalam sehari-hari. 1. Kita harus mendoakan Bapak Presiden atau Bapak Pemimpin Rohani, Bapak Pendeta, agar melakukan tugasnya dengan benar dan tidak berbuat dosa. 2. Kita harus senantiasa percaya dan setia kepada Tuhan walaupun kita sendiri. Contohnya, tidak mencontek saat di kelas, selalu berdoa sebelum mengawali aktivitas, agar Tuhan bimbing selalu. Terima kasih.